Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Wiwit. Pagi ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Hari ini kita akan belajar mengenai FPB dan KPK. Masih ingat kan kalian mengenai FPB dan KPK? Materi ini sebelumnya udah pernah diajarin di SD ya. Yuk kita pelajarin sebelum. Sebelum kita belajar mengenai FPB dan KPK, kalian harus paham dulu nih mengenai kelipatan bilangan, mengenai faktor dari bilangan. Kita bahas dulu kelipatan bilangan ya. Apa sih kelipatan bilangan itu? Kelipatan bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan bulat. Contohnya misalkan kelipatan dari 3. Berarti kita kalikan bilangan bulat dengan 3. Berarti negatif 2, misalkan kita mulai dari negatif 2. Bisa dari negatif berapapun ya. Negatif 2 kali 3, oke, sama dengan negatif 6. Negatif 1 kali 3, negatif 3. 0 kali 3, 0. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6, dan seterusnya. Jadi yang dinamakan dengan kelipatan dari 3 itu hasilnya ini, hasil perkaliannya itu tadi. Jadi kelipatan dari 3 adalah negatif 6, negatif 3, 0, 3, 6, dan seterusnya. Jadi ingat, kelipatan itu nggak harus positif ya, jadi bisa dimulai dari negatif, tergantung kita mau ngambilnya dari angka berapa ya. Kalau misalkan menggunakan garis bilangan berarti angkanya lompat 33 ya kalau kelipatan 3. Misalkan ini ada dari negatif 6. Nah, berarti lompat 33 dari negatif 3, 0, kemudian 3, kemudian baru 6. Bagaimana kalau kelipatan 5? Kalau kelipatan 5 ya berarti lompat 5. Jadi dari misalkan dari 0 berarti 0, 5, 10, 15 dan seterusnya. Lanjut ya. Sekarang kita ke faktor bilangan. Masih ingat ya kalian mengenai faktor bilangan itu apa sih? Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi dengan kata lain gini, faktor dari bilangan itu bilangan pengali yang menghasilkan bilangan tersebut. Contohnya misalkan nih, faktor dari 16. Jadi pembentuk angka 16 itu berapa gitu loh. Ini 16. Berarti berapa kali berapa sih biar hasilnya 16? Ya, misalkan dari 1 ya, 1 kali 16. Kemudian 2 dikali 8. Kemudian 4 dikali 4. Nah, kemudian yang negatif juga ada pasti kan. Negatif 1 dikali negatif 16. Negatif 2 dikali negatif 8. Kemudian negatif 4 dikali negatif 4. Jadi faktor dari 16 semuanya ini 1, 2, 4. Karena ada 2 berarti kita ambil salah satu ya. Kemudian 8, 16, negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 8, dan negatif 16. Jadi paham ya mengenai faktor bilangan. Nah, kemudian kita lanjut ya mengenai bilangan prima, karena nanti akan menggunakan bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Itu bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, 1 sama bilangan itu sendiri. Contohnya misalkan berapa ya? 2 ya kan, 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. 2 itu kan terbentuk dari 1 kali 2. 3 terbentuk dari 1 kali 3. Berarti faktornya cuma 2 kan, 1 dan 3. 5, 1 dikali 5. Berarti faktornya cuma 1 dan 5. Bu, kenapa sih 6 enggak? Gitu kan. Ya 6 kan kita lihat 1 dikali 6. Kemudian 2 dikali 3. Berarti faktornya kan ada 4. 1, 6, 2, dan 3. Jadi bukan bilangan prima gitu. Nah, kalau 1, kenapa ya 1 itu bukan bilangan prima? Nah, coba kalian cari tahu. Kenapa sih 1 itu bukan bilangan prima? Nah, sekarang bagaimana dengan faktor prima?
Faktor prima itu adalah bilangan prima yang terdapat pada faktor bilangan. Contohnya faktor prima dari 16. Nah, biasanya ketika kita mencari faktor prima itu kita paling gampang itu menggunakan pohon faktor. Sebenarnya boleh sih menggunakan kita cari faktornya kemudian kita cari bilangan primanya, tapi paling gampang itu menggunakan pohon faktor. Coba ya, saya ingetin ya. 16 berarti 16 itu bilangan primanya berarti 2 ya. 2 dikali ya 8, kemudian 2 dikali 4, kemudian 4 masih bisa kan, 2 dikali 2. Nah, di sini ini yang dinamakan dengan bilangan prima atau faktor primanya. Jadi faktor prima dari 16 adalah berapa? Ya 2. Gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut untuk belajar FPB dan KPK. Kalau KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Kalau FPB faktor persekutuan terbesar. Ini persekutuan ya, sorry. Nah, kalau kita jadi beda ya konsep antara FPB sama KPK. Kalau KPK kita nyari kelipatannya, kemudian cari kelipatan yang sama dan ambil yang terkecil. Jadi kalau KPK itu kelipatan. Kalau FPB itu faktornya. Jadi sederhananya kamu cari faktornya dulu, kemudian cari faktor yang sama, kemudian ambil faktor yang terbesar gitu. Nah, coba ya, tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 20. Kita pakai cara yang sederhana dulu ya. Berarti kalau KPK kita cari kelipatannya kan, kelipatan dari 12. Berarti ya 12, 24, 36, 48 dan seterusnya ya. Kemudian kelipatan dari 20 ya 20, 40, 60, 80, 100, 120 dan seterusnya. Kemudian berarti kita cari kelipatan yang sama antara dua bilangan ini. Berarti yang sama yang mana ya? Ya 60 sama. Kemudian ya 120. Nah, kalau untuk KPK berarti kelipatannya kita ambil kelipatan yang terkecil kan. Berarti antara 60 dan 120. Mana yang terkecil? Iya 60. Berarti KPK dari 12 dan 20 adalah 60. Gitu. Nah, sekarang kalau FPB gimana? FPB berarti tadi kita menggunakan faktor. Kita cari dulu faktor dari 12. Kita cari faktor dari 12. Nah, berarti 12 itu 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Kemudian 20. 1 dikali 20. Kemudian 2 dikali 10. Kemudian 4 dikali 5. Berarti faktor dari 12 adalah ya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Mana yang sama faktornya? Berarti nanti kita cari yang sama, kemudian kita cari yang terbesar. Berarti yang sama 1, kemudian 2, kemudian 4 ya. Udah habis ya yang sama. Nah, berarti yang sama adalah 1, 2, 4. Mana yang terbesar? Iya, yang terbesar adalah 4. Jadi FPB-nya adalah 4. Gitu. Gampang kan? Nah, sekarang coba kita menggunakan pohon faktor ya. Kalau menggunakan pohon faktor, berarti kita nanti mencari faktorisasi primanya. Kalau FPB kita ambil bilangan yang sama dengan pangkatnya terkecil. Kalau KPK kita ambil semua bilangan, kemudian yang sama ambil pangkat terbesar. Contohnya, tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 20. Kita menggunakan pohon faktor berarti saya cari ya. KPK pohon faktor dari 12.
Berarti di sini 2, di sini 6 prima ya. Kemudian di sini 2, di sini 3. Kemudian yang 20. Berarti 2 dengan 10. Kemudian yang saya lingkarin itu yang prima ya. Kemudian 2 dikali 5. Udah habis kan? Berarti kita cari faktorisasinya. Faktorisasi itu perkaliannya. Berarti di sini kan 2 kali 2 kali 2 kan. 2-nya ada 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Maaf, tadi saya salah ngomong ya. Kemudian 20. 2 kali 2 kali 5. Berarti 2 pangkat 2 kali 5. Nah, kalau FPB kita ambil bilangan yang sama. Di sini yang sama yang mana? Iya, yang sama itu adalah 2 kan. Nah, kemudian kita cari pangkat yang terkecil. Di sini berarti kita cari yang sama. Yang sama adalah ini. Berarti kita cari pangkat yang terkecil. Karena yang terkecil 2 ya berarti kita ambil 2. Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 2. Iya, 2 pangkat 2 adalah 4. Kalau KPK itu ambil semua bilangannya. Kemudian yang sama itu kamu ambil pangkat terbesar. Berarti di sini kan bilangannya ada 2, ada 3, ada 5 kan. Berarti karena 2-nya pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 2 4. 4 kali 3 12 kali 5 60. Gitu ya. Sekarang kita menggunakan tabel. Menggunakan tabel ini sama aja sih dengan menggunakan power faktor. Cuma lebih ringkas kalau menurut saya. Nah, yang pertama juga tentukan faktorisasi primanya. Kemudian kalau FPB, kalikan faktor prima dari bilangan keduanya yang bisa dibagi. Jadi FPB itu ambil bilangan yang bisa dibagi aja. Kalau KPK, kalikan semua faktor primanya. Nah, kita ke contoh ya biar lebih gampang. KPK antara 12 dan 20. Nah, kita gunakan tabel. Kalau menggunakan tabel itu enaknya sekali jalan aja. 12 dengan 20. Kita bagi dari yang terkecil berarti 2 ya. 12 bagi 2 6. 20 bagi 2 iya 10. Kalau semuanya bisa dibagi berarti kamu lingkarin. Ini nanti digunakan untuk FPB. Kemudian kita bagi lagi. Bisa dibagi 2 kan? Berarti 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5. Karena keduanya bisa dibagi berarti kita lingkarin. Kemudian 3 sama 5 berarti kita bagi 3. 3 bagi 3 berapa? 1. 5 bagi 3. Nah, kalau nggak bisa berarti tetap dia 5. Ini dilingkarin nggak ya? Enggak, karena kan nggak bisa semuanya kan. Kemudian di sini 1, di sini 5. Pokoknya nanti intinya di bawahnya sampai angka 1 semuanya. Berarti kita bagi dengan 5. 1 bagi 5 1. 5 bagi 5 1. Nah, dilingkarin nggak? Tidak. Berarti untuk FPB berarti kita ambil nih yang dilingkarin aja. Berarti 2 pangkat 2 kan. 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau KPK kita kalikan semuanya. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ya kan? Berarti hasilnya 60 gitu. Paham ya di sini ya? Kalau 3 gimana? Ya sama caranya. Jadi untuk FPB sama KPK terserah kalian sih menggunakan cara apa. Bisa menggunakan power faktor, menggunakan cara sederhana ataupun menggunakan tabel. Kemudian kita lanjut KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita yang menggunakan KPK dan FPB. Nah, nanti kalian harus bisa membedakan mana soal yang bisa menggunakan KPK dan mana yang harus menggunakan FPB. Contoh yang KPK, misalkan nih, Bibi berbelanja di pasar setiap 4 hari sekali. Nah, biasanya kalau yang sekali-sekali kayak gitu, itu untuk kedua kalinya, ketiga kalinya itu menggunakan KPK. Bibi berbelanja di pasar setiap 4 hari sekali. Ibu setiap 7 hari sekali. Jika pada tanggal 12 Agustus
2020 Bibi dan Ibu berbelanja bersama-sama. Kapan Bibi dan Ibu akan berbelanja bersama lagi untuk kedua kalinya? Berarti pertama kita cari dulu KPK dari 4 dan 7. Paling gampang saya menggunakan tabel aja ya. 4 dengan 7. Berarti di sini 2 ya. 2 di sini 7. Nggak usah dilingkarin kan karena nggak bisa semuanya kan. 2 bagi di sini 2 ya. 2 bagi 2 1. 7 bagi 2 karena nggak bisa berarti tetap 7 ya. Kemudian di sini 7. Berarti 1 di sini 1. Berarti KPK antara 4 dengan 7 adalah kita kalikan. Berarti 2 pangkat 2 dikali 7. 4 dikali 7 berapa? Iya 28. Nah, kapan Bibi sama Ibu akan berbelanja untuk kedua kalinya? Mereka kan pertama kali berbelanja itu kan tanggal 12 Agustus. Berarti untuk kedua kali tinggal ditambahkan aja. Berarti kita tambahkan 12 Agustus tadi ditambah dengan 28. Berarti 12 ditambah 28 berapa? 40. Nah, ada nggak tanggal sampai 40? Kan nggak ada ya. Berarti karena Agustus itu sampai 31, berarti ini lanjut ke bulan selanjutnya. Berarti 40 dikurangin 31. 31 itu dapatnya dari bulan Agustus. Karena ini tadi kan Agustus kan pertama kali berbelanja. Nah, berarti 40 kurangi 31 9. Jadi 9 itu adalah bulan selanjutnya setelah Agustus. Tanggal berapa berarti? Bulan September ya. Berarti tanggal 9 September 2020. Gitu. Paham ya? Sekarang yang kedua, masih berkaitan dengan KPK ya. Lampu A menyala setiap 6 menit sekali. Lampu B itu setiap 8 menit. Lampu C itu setiap 12 menit. Jika pada pukul 9.25 lampu tersebut menyala bersama, maka pukul berapakah ketiga lampu tersebut akan menyala untuk kedua kali dan ketiga kali? Berarti kita menggunakan KPK kan, kita cari KPK antara 6, 8 dengan 12. Saya cari ya. Nah, kita coba buat faktor ya. Jadi di sini 2 kali 3. Kemudian 8 berarti di sini 2, 4, 2, 2 ya. Oke. Kemudian 12 2 kali 6, kemudian 2 dikali 3. Berarti 6 itu kan 2 dikali 3. 8 itu kan 2 pangkat 3. Kemudian 12 itu 2 pangkat 2 kali 3. Nah, tadi KPK kita ambil semua bilangan, tapi yang terbesar kita ambil pangkat yang terbesar. Tapi bilangan yang sama, ini kan 2, 2 pangkat 3, 2 itu kan bilangannya sama-sama 2 kan. Kita ambil pangkat terbesar. Berarti 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 berapa tadi? 8 dikali 3, berarti 24. Jadi 24 menit ya. Jadi tadi kan pertama kali dia pukul, tadi pertama ya, pertama pukul 9.25. Berarti nanti yang kedua itu tinggal ditambahkan dengan KPK-nya tadi. Berarti keduanya jadi tinggal ditambah 9.25 ditambah 24 menit. Aku catat ya. Berarti kita tambahkan berarti 9.49. Nah, untuk ketiga berarti kita tambahkan lagi. Ketiga kita tambahkan lagi 24.
Ingat ya, penjumlahan menit ya. 949 ditambah 24. Nah, di sini kalau ditambah biasa kan jadinya berarti 0949 tambah 24 73. Nah, ada nggak menit sampai 73? Nggak ada kan? Berarti satu jam itu berapa menit? Iya, 60 menit. Jadi 60-nya yang dari 73 di sini itu kita pindahkan ke jam. Jadi ketika kita pindahkan ke jam, dia menjadi 1 kan. Nah, karena kan 60 menit 1 jam kan. Berarti di sini 9 tambah 1 berapa? 10. Kemudian 73-nya kurangin 60. Berarti 10.13 gitu. Jadi akan menyala untuk ketiga kalinya pukul 10.13 gitu ya. Nah, lanjut kita ke contoh FPB. Nah, biasanya untuk FPB itu yang membagi sama banyak itu. Nah, contohnya ya, untuk acara pesta ulang tahun, Rika membeli 54 balon warna merah, 63 balon warna kuning, dan 72 balon warna hijau. Balon tersebut akan dikelompokkan dengan jumlah dan perpaduan warna yang sama banyak. Nah, ada kata-kata sama banyak. Biasanya itu menggunakan FPB. Berapa banyak balon kuning untuk setiap kelompok. Jadi, kita cari FPB-nya antara 54, 63, dan 72. Saya menggunakan tabel ya. Ini terserah kalian ya menggunakan apa. Misalkan kalian lebih nyaman menggunakan pound faktor ya nggak apa-apa, gunain pound faktor. Kita bagi 2 dulu ya. Berarti di sini 27, 63 nggak bisa ya. Kemudian 72, 36. Karena 63 nggak bisa, berarti duanya nggak saya lingkarin ya. Kemudian ada yang masih bisa dibagi 2 nggak? Oh masih, 36 ya. 27 nggak bisa, berarti tetap 27. 63 tetap 63. Kemudian 36 ya 18. Kemudian kita bagi berapa nih? Bagi 2 lagi masih bisa. 27, 63, 9. Nah, sekarang bagi berapa lagi? Ya bagi 2 kan udah nggak bisa lagi. Berarti kita lanjut ke bagi 3. 27 bagi 3 9. 63 bagi 3 ya 21. 9 bagi 3 oke. Karena ketiganya bisa, berarti ini kita lingkarin. Nah, kita lanjut bagi 3 dulu ya. 9 bagi 3 oke, 3, 7, 1. Saya lingkarin ya. Kemudian dibagi 3. Berarti di sini 1, 7, 1. Kemudian dibagi oke, dibagi 7 ya. 1, 1, 1. Nah, kalau FPB tadi itu kan yang dilingkarin aja kan. Berarti FPB antara 54, 63 dan 72 adalah yang dilingkarin aja. Berarti 3 dikali 3. Berapa hasilnya? 9. Jadi ada 9 kelompok. Ada 9 kelompok. Nah, berapa banyak balon warna kuning untuk setiap kelompok? Di sini tadi kuning ada berapa banyak? Kuningnya ada 63. Berarti tinggal kita bagi aja yang warna kuning. Yang warna kuning berarti tinggal kita bagi 63 dibagi 9. Berapa hasilnya? 63 dibagi 9 adalah ya. Jadi yang warna kuning itu tadi kan 63. 63 dibagi 9 berarti 7. Nah, gimana yang warna merah? Tinggal kita bagi juga. Warna merah di situ kan 54, berarti 54 dibagi 9 hasilnya 6 dan seterusnya. Gimana? Bisa ya? Bisa lah. Nanti ibu kasih latihannya ya. Nah,
Selamat belajar, silahkan ditulis di buku tulis kalian ya. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.